Oke, karena sudah waktu menunjukkan pukul 14, kita mulai saja Bapak ya. Nanti untuk yang belakangan apabila sudah siap nanti bisa menyusul. Ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Kepada bapak-bapak dan ibu dari pengurus koperasi yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati. Sebelum kita lanjut, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya terlebih dahulu supaya nanti apa namanya sharing kita pada kesempatan sore hari ini bisa lebih nyaman kalau kita saling mengenal. Intinya seperti itu. Oke, nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah tim trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor di Martapura, Kalimantan Selatan. Ya, jadi di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kantor pusat kami. Nah, untuk domisili saya itu ada di Jawa Timur, tepatnya di daerah Kabupaten Blitar, dekat dengan makam Sang Proklamator. Nah, untuk kesempatan kali ini, untuk langkah awal, saya akan demokan yang versi simpan pinjam ya, Bapak ya. Jadi untuk koperasi ini yang versi simpan pinjam itu ada dua jenis ya Pak ya, versi umum dan ada lagi yang versi syariah. Nah, yang perlu saya tanyakan Bapak menginginkan kita demokan yang versi umum atau yang versi syariah Bapak? Perbedaannya apa, Pak? Ya, kalau perbedaannya yang pasti kalau yang versi umum itu adalah koperasi yang sifatnya konvensional ya. Jadi umum seperti perbankan itu ada bank konvensional juga ada bank syariah. Nah, jadi Hmm. nanti perbedaannya ada di akotnya ya. Nah, kalau akotnya kalau yang versi syariah itu semuanya harus menggunakan standar fatwa MUI dari jenis Oh, simpanannya, terus oh, pembiayaannya. Tapi kalau yang versi umum kan yang umum saja gitu, nggak harus yang mengikuti, umum aja mungkin dulu, Pak ya, ya. nggak harus mengikuti Hmm. standar Yang dari yang umum ah, saja dulu, Pak. fatwa MUI. Nah, oke. Dan pasti kalau yang versi syariah kan akuntansinya juga ada sedikit perbedaan, Pak. Akuntansi versi syariah dengan umum ada sedikit perbedaan. Nah, oke, kita lanjut. Kalau yang versi umum itu seperti ini tampilannya. Kita sudah buka ini aplikasinya. Nah, yang kita gunakan ini adalah dari koperasi simpan pinjam Fadilah Insan Mandiri ya. Nah, Fadilah Insan Mandiri Jakarta Pusat. Nah, di sini yang perlu saya terangkan ada beberapa fitur yang harus diketahui. Yang di sini kita tandai dengan map warna hijau, lalu ada map warna merah dan ada map warna kuning. Nah, inilah untuk transaksi untuk fitur untuk input data yang harus dipahami oleh operator bagian teller ataupun kasir. Nah, karena nanti kuncinya ada di sini transaksi dasarnya. Nah, kalau selebihnya nanti ada di sini neraca perbandingan, rugi laba perbandingan, analisa rasio dan sebagainya. Nah, itu nanti akan bisa
Ketahui ketika semua transaksi yang diinput itu sudah benar semuanya dan nanti otomatis akan tampil di laporan neraca, laba rugi dan sebagainya. Jadi otomatis data itu langsung akan terintegrasi. Yang pertama, saya jelaskan dulu fitur yang kami tandai dengan map warna hijau ini adalah untuk menginput data simpanan. Jadi data simpanan itu ada banyak sekali, ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan penyertaan, ada simpanan sukarela, simpanan deposito berjangka, dan lain sebagainya. Itu semuanya penginputannya di sini. Dari mulai memasukkan data anggota, transaksi tabungan, mentransaksikan, terus untuk buku tabungan kantor itu adalah untuk melihat rekening koran masing-masing anggota gitu. Lalu ada register tabungan ini untuk mengetahui data semua anggota plus saldo awal hingga akhirnya. Lalu yang kedua, map warna merah ini untuk menginput data pembiayaan, data pinjaman. Nah, data pinjaman itu di sini ada beberapa jenis. Nah, di sini ada piutang biasa, TMU, motor, perumahan, dan jangka pendek. Nah, kalau yang biasa ini adalah piutang konsumtif ya, yang biasa, yang umum digunakan. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan di koperasi Bapak semua. Semisal kita nama piutangnya jenisnya ada piutang elektro dan sebagainya. Lalu kita piutang motor ini minta diganti nama apa, gitu. Itu nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi sifatnya bisa di custom aplikasinya ini. Nah, jadi semua yang terkait dengan pinjaman dari mulai masukkan data anggota, daftar AK, transaksi pencairan, angsuran, transaksi pembiayaan, buku angsuran kantor untuk cek rekening korannya, lalu ada register pinjaman, SID pinjaman dan tolakan ini apabila nanti sudah dibutuhkan, semisal koperasinya memiliki beberapa kantor cabang, misalnya ini nanti bisa dipergunakan, bisa diaktifkan gitu. Tapi kalau hanya satu kantor saja ya berarti tidak perlu gitu. Lalu yang ketiga dalam warna kuning ini adalah untuk menginput data transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini apa saja yang bisa diinput? Di antaranya ini contohnya. Nah, mutasi kas on bank, biaya penyusutan inventaris, dana simpanan dan sebagainya. Biaya administrasi, kegiatan pengurus, penyusutan gedung sampai biaya audit RAT. Nah, ini semuanya sudah lengkap di sini. Pendapatan ADM, uang pangkal dan sebagainya. Nah, ini penerimaan ADM, provisi dan lain sebagainya. Setoran tunai tabungan di bank syariah atau bank mandiri atau bank BRI. Nah, itu nanti semuanya bisa dilakukan transaksinya ada di map warna kuning tadi. Nah, itulah fungsinya. Di map kuning ini juga bisa menampilkan laporan keuangan, laporan neraca neraca saldo, neraca detail, neraca lajur, saldo harian, laba bulanan, laba rugi akumulasi, laba rugi detail, perubahan modal, arus kas keuangan, transaksi keuangan, jurnal harian, buku besar dan laporan anggaran itu semuanya sudah bisa ditampilkan di dalam program Aulia Soft ini, gitu. Nah, kita langsung mulai saja dari yang awal. Kita mulai praktekkan, kita demokan untuk yang memasukkan data simpanan. Nah, jadi di map hijau ini kita arahkan kursor ke map hijau, lalu klik angka 1 daftar anggota simpanan. Nah, seperti ini. Caranya, klik tambah. Nah, di sini lalu diketikkan namanya sesuai dengan KTP-nya. Nah, semisal namanya Burhan. Nah, tempat tanggal lahir Jakarta 01 09 1977 semisal.
Jalan Ayani nomor 12 misalnya. RT RW desa kelurahan, kita contohkan gini saja, kecamatan, kabupaten, kota Madya, alamat sesuai dengan KTP, misal sama dengan yang atas, bisa di copy paste seperti ini. Nah, referensi bisa diisi, referensinya dari siapa, silahkan diisi. Nah, oke, selanjutnya di sini nomor telepon, nomor KTP, oke. Nah, nama ahli waris Joni, nama suami kosongin kemana. Nah, lalu di sini pekerjaan bisa diisi, bisa tidak. Berarti opsional sifatnya. Kalau tidak diisi, silakan langsung di sini masukkan simpanan pokok. Nah, ini simpanannya ada berapa jenis yang kita siapkan yang sudah bisa digunakan di sini sampai ada 23, 22 jenis simpanan. Nah, nanti bisa disesuaikan. Tapi semisal nanti yang dipergunakan hanya simpanan pokok dan wajib dan simpanan sukarela, nah maka nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Klik simpanan pokok. Kalau kita klik simpan. Nah, kita buatkan lagi rekening simpanan wajib. Nah, untuk membuat rekening simpanan wajib dengan nama anggota yang sama, tidak perlu diinput ulang, tinggal cari data lama. Klik OK, sudah selesai, muncul semua, pilih simpanan wajib. Lalu klik simpan. Klik tambah lagi buat rekening simpanan sukarela. Nah, ini sukarela. Jadi nanti satu nama ini dia memiliki 3 jenis rekening yang berbeda. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita exit. Di sini langsung kita menuju ke transaksi tabungan. Jadi kita langsung transaksikan. Klik tambah di sini. Nah, langsung di sini cari datanya simpanan pokok. Nah, untuk memasukkan data awal seperti ini, cari sandinya 175 setoran awal. Nah, selanjutnya di sini masukkan nilainya semisal 500.000 setoran pokoknya. Lalu setoran sukarelanya semisal nabung langsung 1.200.000. Simpanan wajib semisal 25.000. Nah, langsung kita klik simpan. Jadi otomatis dia langsung terisi datanya. Dari ini simpanan sukarelanya belum masuk. Simpanan sukarela 171. Nah, jadi seperti ini cara penginputan data. Nah, namun nanti kalau koperasinya ternyata sudah berdiri lama dan datanya sudah
banyak, nah nanti kami bisa bantu migrasikan data koperasi Bapak tersebut langsung kita bantu, kita migrasikan secara massal. Jadi Bapak hanya tinggal menyiapkan data Excel-nya, dari Excel nanti kita convert masuk ke dalam aplikasi. Baru nanti setelah masuk ke aplikasi, itu nanti penginputan data langsung data tanggal berjalan. Jadi langsung bisa ready. Gitu. Pak, maaf, sambil tanya, itu data Excel-nya itu sesuai dengan format kita, kita kasih aja ke Bapak gitu? Atau formatnya harus ngikutin dari kolomnya Bapak? Nah, nanti kita beri form Excel. Nanti dari Bapak bisa copy paste kolom-kolom sesuaikan dengan format yang dari kami, Pak, supaya bisa masuk ke dalam aplikasi nanti seperti itu. Nah, kita contohkan di sini ada sudah. Nah, seperti ini untuk simpanan pokok. Nah, jenis simpanannya itu simpel saja, Pak. Yang kita butuhkan itu hanya data nama. Nah, ini aja. Nama, alamat, dan saldo itu aja yang kita butuhkan. Saldo akhir. Nah, untuk simpanan tuh yang seperti itu aja yang kita butuhkan. Nah, ini. Jadi saldo akhir semisal Bapak yang sudah siap datanya mungkin bisa kita bilang per akhir Juni. Nah, per akhir Juni itu masing-masing anggota itu saldonya berapa. Nah, itu nanti baik yang simpanan pokok, wajib maupun yang sukarela. Nah, kalau Bapak sudah ada data Excel-nya kan tinggal copy paste aja namanya langsung di blok, taruh di sini, alamatnya blok, taruh di sini, lalu saldonya masing-masing taruh sini. Seret seperti itu aja. Nah, nanti untuk proses pengisiannya kalau memang nanti belum paham nanti kita bantu, kita remote sambil kita telepon seperti ini, kita call seperti ini. Ini tadi bisa dilihat Bapak untuk form Excel-nya yang barusan saya tunjukkan. Bisa Pak, bisa. Oke. Nah, seperti itu saja. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, seperti itulah caranya menginput data. Jadi nanti kalau sudah jalan, itu kan nggak setiap hari ada penambahan anggota baru. Jadi ya pasti ya hanya satu atau dua, itu pun mungkin bisa seminggu satu kali atau mungkin bahkan 1 bulan 1 kali baru ada penambahan anggota baru kan seperti itu. Jadi untuk kalau sudah sampai di transaksinya sudah sampai di tanggal bulan berjalan, maka nanti akan lebih ringan gitu. Tapi kalau untuk awal, maka nanti solusinya akan kita bantu untuk memigrasikan datanya yang sudah ada itu ke dalam aplikasi, kita bantu convert secara massal. Nah, dengan mengikuti panduan yang sudah kita berikan nantinya, form Excel-nya isi sesuai dengan form yang kami berikan nantinya. Pak, mau nanya, dari 2000 klien Bapak yang pakai software ini, yang Ya, simpan pinjam tuh biasanya trouble-nya apa Pak? kalau yang simpan pinjam itu biasanya kalau di awal saat migrasi itu biasanya kalau dia dari manual itu biasanya permasalahan yang sering terjadi adalah tidak balance-nya data anggota di saldo simpanannya ataupun saldo pinjamannya, Pak. Ya, karena kalau dari data manual kan biasa kan seperti itu. Maka ketika sudah masuk ke dalam aplikasi ternyata buku angsuran yang dibawa anggota itu ketika dia bayar angsuran ternyata belum sesuai dengan yang masuk di dalam aplikasi gitu. Gimana Pak ini Pak bisa nggak dibantu untuk menyesuaikan dan sebagainya. Nah nanti kita bantu, kita remote, kita sesuaikan dengan realnya gitu. Rata-rata seperti itu. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, ini setelah transaksi tabungan ada yang step berikutnya adalah data anggota online. Data anggota online ini ada dipergunakan untuk koperasi yang sudah memiliki beberapa kantor cabang yang sudah menggunakan versi online antar kantor. Lalu ada proses tabungan harian. Proses tabungan harian ini adalah untuk memproses data saja. Untuk memproses data agar apabila ada data yang sudah ditransaksikan tapi ternyata mungkin di situ karena banyaknya transaksi ada salah satu yang belum sesuai dengan data realnya, maka nanti dilakukan proses tabungan harian, maka insya Allah data langsung bisa sesuai kembali, bisa balance. Lalu buku tabungan kantor. Nah, buku tabungan kantor ini adalah untuk menampilkan rekening koran. Nah, rekening koran, nah misal ini tadi rekening korannya kalau sudah apa namanya sudah ada transaksi maka nanti dia bisa ditampilkan. Nah, seperti ini. Ini nanti semisal ada 3 atau 4 transaksi dalam 1 bulan atau mungkin 10 transaksi, maka semuanya akan langsung bisa ditampilkan. Kita contohkan dulu transaksi beberapa yang simpanan sukarelanya. Yang simpanan sukarelanya, nah kita buat 3 transaksi dulu. Nanti kita bisa cek rekening korannya. 300.000. Nah, total 2.250.000. Nah, kita cek buku tabungan kantor. Kita cari, nah ini perbedaannya kalau yang atas ini adalah rekening simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga simpanan sukarela. Kita cek. Nah, seperti ini. Maka akan terinci semua data setiap kali setoran. Semisal yang awal tadi 1.200, 750, dan 300, maka total saldo akhir periodenya hari ini adalah 2.250.000. Nah, seperti itu. Nah, semisal dari operasinya atau dari anggotanya ingin mengetahui total keseluruhan saldo simpanan saya dari mulai simpanan pokok, wajib, dan sukarela itu totalnya ada berapa? Itu apakah bisa langsung ditampilkan secara bersamaan? Itu jawabannya bisa. Jadi nanti kita menggunakan link apa namanya nomor KTP ya. Nomor KTP ini di copy masuk ke register register tabungan. Oh, maaf ini pakai NBA nomor buku anggotanya. NBA-nya ini 001. Preview tabungan anggota. Nah, simpanan pokok, simpanan wajib, ini simpanan sukarelanya belum terlink ternyata. Nanti kita linkkan terlebih dahulu. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi nanti ketika ada jenis simpanan yang lain pun semuanya juga akan muncul totalnya berapa nih, itu akan muncul sampai ke data pinjamannya. Nah, data pinjamannya itu nanti juga langsung bisa muncul nominalnya di sini berapa sisanya. Nah, maka nanti suatu saat ketika ada salah satu anggota yang di situ masih punya tanggungan piutang, tapi beliau resign, misal resign dari keluar dari keanggotaan, maka bisa dilihat besaran piutangnya dengan besaran simpanannya itu sesuai atau enggak, atau bisa jadi masih besar piutangnya daripada simpanannya. Nah, itu nanti bisa disampaikan ke anggota tersebut. Kalau memang mau keluar berarti kekurangannya selisih dari
Nah, saldo tabungan keseluruhan itu sekian kan, itu nanti bisa disampaikan. Nah, ini nanti bisa di-print dan diberikan kepada anggota tersebut untuk bisa dijadikan acuan. Seperti itu. Nah, ini untuk simpanan ya. Untuk selanjutnya ketika kita mau lanjut ke apa namanya ke daftar anggota pinjaman, kalau dari Bapak-bapak ada yang ingin dipertanyakan tentang yang berkaitan dengan simpanan atau tabungan, silahkan sebelum kita lanjut ke step berikutnya. Silahkan. Feedback ke sini mungkin. Ya, Pak Burhan. Pak, sorry. Pak, saya mau tanya Ya, mengenai simpanan. Ini kan kalau kita kan suka ada tarik tabungan ya, tarik ya, simpanan ya Pak, iuran ya. sukarela itu. Nah, untuk dia kita inputnya itu di mana ya Pak? Ya, sama tadi Bu di sini. Nah, kita contohkan dulu. Nah, seperti sama di sini, klik tambah. Di sini cari datanya. Nah, ini yang simpanan sukarela kita contohkan. Melakukan penarikan, tinggal di sini aja sandinya yang disesuaikan. Menggunakan sandi penarikan 211. Pengambilan tunai tabungan sukarela. Semisal 1 juta. Nah, otomatis di sini saldo tabungan masih tersisa 1.250.000. Nah, saldo awal 2.250.000, ada penarikan 1 juta, di sini tersisa 1.250.000. Nah, kalau Untuk dicek di buku rekening tabungannya pun juga sama, di buku tabungan kantor nanti akan ada rincian transaksinya. Nah, seperti ini. Ini rekening korannya. Jadi setoran awal 1.200.000, setoran berikutnya 750, 300, lalu ada penarikan 1 juta, di sini saldo akhir 1.250.000. Seperti itu. untuk bunga bunga tabungannya Pak, bunga simpanannya Kalau bunga simpanan itu diterapkannya biasanya per akhir bulan ya Ibu. Di akhir bulan itu nanti ada namanya proses tabungan bulanan akhir periode. Nah, tinggal nanti berapa persen yang mau diterapkan bunga simpanannya, tinggal diisi semisal 0,8 atau 0,5 misal. terus untuk datanya Pak, kalau kita kan di sini kan nggak mungkin kita input satu-satu ya Pak, per anggota Betul. kita tambah gitu. Kalau untuk import datanya gimana? Misalnya kan setiap bulan itu kan pasti semua anggota tuh ada simpanan. Mm-mm. Kalau tadi yang Bapak kan bilang tambah-tambah gitu. Itu Mm-mm. kalau kita import langsung tiap bulan, Bapak ada linknya atau gimana? Yang import yang seperti apa maksudnya Ibu? Yang dimaksudkan seperti apa? Kan Transaksinya atau dapat pembagian bunganya? transaksinya. Misalnya kan kita anggota tuh ada 1.000 lebih kan ya Pak, anggota Mm-mm. kita. Terus untuk kalau kita satu-satu kayak tadi kan agak memakan waktu banyak lah ya Pak ya untuk input input Betul. input. Heeh. Itu Nah, kalau apakah datanya diimport atau ada. Jadi untuk yang simpanan sukarela itu apakah ditentukan nominalnya atau berbeda-beda, Ibu? berbeda-beda Pak? Nah, Tiap kalau bulan berbeda, berbeda. kalau berbeda-beda, maka nanti itu bisa menggunakan apa namanya sorting kolektor. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini atas namanya siapa, nanti tinggal diisikan jumlah setornya berapa, berapa gini aja, seperti ngisi di Excel, nanti langsung kita proses. Gitu. Kalau Oh, tambah iya, satu-satu kayak tadi lama, tapi kalau di sini iya. semisal ini 15.000, nah, langsung bawahnya lagi 10.000.
bawahnya lagi 5.000. Nah, seperti itu. Karena berbeda-beda. Kalau apa nominalnya seragam itu lebih mudah. Tinggal nilai tagihan totalnya semisal 2 juta atau mungkin 5 juta, isikan aja di sini, nanti program akan membagikan secara otomatis dengan jumlah yang sama nominalnya porsinya gitu. Hmm. Kalau untuk tanggalnya itu Pak, misalnya kan tadi kata Bapak di akhir itu baru kita kelihatan bunga ya Pak, baru Hmm. kita bisa input bunga. Perhitungannya bunganya itu misalnya kita inputnya telat input nih Pak, itu pengaruh gak di sini? Maksudnya telat input seperti apa? Misalnya kayak di kan perhitungan bunganya kan kita harusnya kan 1 bulan Pak. Ya. Misalnya kan 1 bulan kan berarti 1 sampai akhir kan Pak. Hmm. Kita misalnya input di tanggal 10 gitu. Itu pengaruh gak perhitungan bunganya? Nah, jadi nanti program Aulia Soft ini, Ibu, itu kita di setiap akhir bulan itu diwajibkan closing akhir bulan, ya tutup buku bulanan. Nah, saat proses tutup buku bulanan di dalam aplikasi inilah saatnya untuk menentukan bagi hasil atau bunga simpanannya. Nah, tapi ternyata Ibu tanggal 30 semisal akhir bulan tanggal 30 tapi belum sempat input tuh sampai terbawa sampai ke tanggal 10 seperti itu misalnya. Nah, maka solusinya nanti tanggal PC itu bisa dikembalikan ke tanggal 30 baru dilakukan proses pembagian bunga simpanannya dan untuk proses akhir bulannya seperti itu. Jadi bisa disiasati. Oh, oke Pak. Ya, Itu aja Pak. Terima kasih. ya. Untuk yang lain mungkin silahkan. Kalau sudah jelas kita lanjut ke step berikutnya. Jadi untuk simpanan, mudah-mudahan udah ada gambaran ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke step berikutnya adalah masukkan data anggota pinjaman sampai ke pencairan, gitu. Sampai ke angsuran. Nah, ini juga nanti untuk data migrasi awal ke dalam aplikasi nanti juga bisa kita bantu mengkonvert data dari Excel ke dalam aplikasi Aulia Soft seperti itu. Jadi nanti Bapak tinggal siapkan datanya di Excel-nya, nanti kita bantu memigrasikan secara massal. Karena untuk data awal, data yang sudah lumayan banyak, kalau diinput ke dalam aplikasi satu persatu, pasti itu memakan waktu yang sangat lama. Apalagi untuk pengguna awal, pasti nanti akan repotan gitu, kesulitan. Nah, lanjut kita mulai ke map merah yaitu daftar anggota pinjaman. Kita klik angka 1 di sini. Nah, caranya di sini klik tambah. Di sini tinggal kita cari data dari tabungan. Nah, lebih mudah jadi tidak perlu menginput data dari awal. Kita ambil data dari simpanan sukarela. Kenapa kita mengambil data dari simpanan sukarela? Karena yang bisa dilinkkan ke pinjaman itu hanya simpanan sukarela. Karena simpanan sukarela itu sifatnya bisa setor dan ambil kapan saja. Karena memang nanti suatu saat apabila dibutuhkan dari anggota tersebut, konfirmasi Pak, saya untuk pembayaran angsurannya diambilkan dari tabungan, saldo tabungan saya aja ya. Nah, itu nanti bisa dilakukan transaksi angsurannya auto debit gitu. Auto debit dari tabungannya. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita pilih ya yang umum kita terapkan yaitu piutang biasa. Nah, di sini 01, di sini langsung misal kredit apa? Kredit barang misal. Lalu kita klik simpan.
Ya, simple aja untuk memasukkan data anggota kalau datanya sudah ada. Exit, lalu kita masuk ke daftar akad untuk menentukan berapa jumlah yang mau dicairkan dan berapa bunga yang mau diterapkan. Nah, caranya di sini cari data nama Burhan, lalu klik edit. Di sini misal jangka waktu 10 bulan. Ini pinjaman ke 1, besar pembiayaan semisal 2 juta. Nah, per bulan semisal 2%. Langsung klik flat, atau bisa juga menggunakan anuitas kalau memang dari koperasinya menggunakan sistem anuitas. Lalu kita klik bulanan. Nah, otomatis di sini akan muncul tagihan wajib pokok 200.000 dan wajib jasa 40.000. Nah, ini 40.000 ini adalah 2% dari 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini silakan apabila ada agunannya dimasukkan, tapi bila tidak ada langsung kita klik simpan. Agunan harus diisi lalu klik simpan kembali. Kita tampilkan kartu angsurannya seperti apa. Review. Nah, seperti ini tagihannya, kartu angsurannya. Inilah kartu angsuran yang harus di print out dan diberikan kepada anggota. Nah, nanti anggota akan mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar per bulannya gitu. Per bulannya adalah pokok 200 dan jasanya 40.000. Total bayar yang harus dibayarkan tiap bulan 240.000. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan akadnya, baru kita masuk ke step berikutnya adalah transaksi pencairan. Nah, caranya di sini klik tambah. Di sini sandi transaksi pencairan piutang biasa muncul satu nama Pak Burhan. Nah, untuk biaya ADM atau provisi silahkan dimasukkan kalau ada di sini nominalnya. Nah, semisal 50.000. Kalau tidak ada berarti abaikan. Biaya ADM-nya kalau ada silahkan, dana risiko pinjam berapa silahkan dimasukkan. Semisal yang ada hanya biaya ADM provisi saja, maka lanjut kita klik simpan. Data sudah tersimpan. Nah, proses pencairan dana pinjaman di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, daftar anggota pinjaman, akad, dan pencairan. Nah, baru setelah itu nanti 1 bulan kemudian bisa dilakukan transaksi angsuran. Nah, transaksi angsuran ini nanti bisa per anggota atau bisa juga per kelompok total. Nah, kalau per kelompok total nanti bisa dimasukkan di sini otomatis total real dana yang masuk berapa dari aplikasi, nanti otomatis akan membagi sesuai dengan porsi tagihannya masing-masing. Sesuai dengan tagihannya, tapi dengan catatan uh, untuk pembayaran angsuran yang menggunakan storting kolektor seperti ini, semuanya harus sesuai dengan target tagihannya. Jadi misal target tagihannya 240 ya, berarti ya harus bayar sesuai dengan nominal di sini 240, nggak bisa bayar 200 atau 150. Nah, kalau ada yang seperti itu maka nanti harus lakukan pembayarannya per anggota.
Jadi nanti dipisahkan anggota tersebut dan nanti dilakukan pembayarannya di sini. Caranya langsung di sini cari datanya, ketemu, klik selesai. Nah, selanjutnya di sini cari angsuran pokok. Nah, nominalnya 240.000. Semisal bayarnya cuma 140 atau mungkin pokoknya 150 atau bayar 200 tapi untuk pokok dan jasa berarti kan 160. Nah, seperti ini. Baru bisa nanti kalau di sini. Tapi kalau menggunakan sistem sorting kolektor yang secara bersamaan disetorkan, maka otomatis apa setoran angsurannya semuanya harus sesuai dengan targetnya. Seperti ini 240 semua gitu. Nah, kalau sudah klik simpan, data sudah tersimpan. Nah, selanjutnya ketika sudah transaksi pencairan dan angsuran, itu data yang dari simpanan dan pinjaman ini semuanya sudah terintegrasi ke laporan keuangan, ke laporan neraca. Kita cek laporan neracanya. Nah, seperti ini. Jadi ada pendapatan provisi 50, pendapatan jasa piutang biasa 40.000 dari pembayaran angsuran tadi yang simpanan wajib 25.000, simpanan pokok 500.000, simpanan sukarela. Nah, di sini belum dirubah simpanan Idul Adha 213.400. 213.400. Kita cek lagi laporan neracanya. Nah, seperti ini. Ada piutang biasa 1.800.000. Nah, tadi di di pinjamannya pencairannya 2 juta. Nah, 2 juta tapi sudah ada pengembalian satu kali, maka di sini masih tersisa 1.800.000. Seperti ini. Jadi mudahnya menggunakan aplikasi itu kita hanya fokus menginput data transaksi saja. Untuk membuat laporan keuangan, neraca, laba rugi dan sebagainya itu semuanya akan disuguhkan secara real time oleh aplikasi gitu. Nah, gimana cara melihat data pembiayaan, data pencairan dan angsuran tadi apakah benar-benar sudah masuk ke dalam aplikasi atau belum, sudah tersimpan atau belum? Kita ceknya di transaksi pembiayaan. Nah, di sini ada nominal 2 juta, di sini keterangannya pencairan. Ada 200.000 angsuran pokok dan 40.000 adalah angsuran jasa. Nah, kalau ini untuk penyetoran denda piutangnya karena tidak ada denda maka nominalnya di sini 0 seperti itu. Jadi semuanya data itu langsung bisa kita lihat setelah kita input tadi. Nah, apabila ada kesalahan baru nanti di sini bisa dilakukan penghapusan datanya, baru nanti dilakukan input ulang seperti itu. Nah, seperti itulah cara mengetahui data pinjaman yang sudah dicairkan ataupun yang sudah dibayarkan dalam transaksi angsuran. Pak, maaf nanya, untuk pengeditan data itu ada level usernya nggak, Pak? Betul Pak, ada Pak. Jadi untuk mengedit dan menghapus data itu hanya wewenangnya user admin saja Pak. Jadi untuk kasir, teller ataupun akunting itu
dia nggak ada wewenang untuk mengedit dan menghapus data. Jadi nanti ketika ada kesalahan dari pihak teller tersebut atau CS yang menginput data tersebut bisa konfirmasi ke admin untuk bisa dibantu menghapuskan ataupun mengedit karena sudah melakukan kesalahan dalam penginputan data seperti itu. Nah, nanti akan kita buatkan masing-masing user dan kita ajari juga dari pihak adminnya untuk bisa membuatkan user atau mengedit user semisal ada pergantian operatornya dari tellernya nanti diganti atau mungkin dibuatkan lagi yang baru dan itu nanti akan kami ajarkan semua. Masing-masing modul ini ada manual ya, Pak? Gimana maksudnya? Masing-masing modul ini ada manualnya nggak? Manual Ya, guide-nya? Ada. ada, Oh, ada. Bapak nanti kasih ya, Pak ya? Boleh, boleh nanti kita kasih. Nggak, maksudnya pada saat misalkan kita ambil gitu, berarti Bapak kasih manual guide-nya ya? Jadi nanti selain manual kita juga akan berikan link-link video tutorial di YouTube-nya, Pak. Oh, oh ada videonya. Nggih. Jadi Ya. nanti biasanya sih kalau menggunakan video itu kita lebih mudah menerapkannya karena kita bisa langsung menerapkan dan sambil melihat kan ya. Jadi nanti kita pause, kita praktekkan, kita play kembali terus dan sebagainya seperti itu. Dan apabila nanti ternyata ada eh, apa namanya kendala yang dialami oleh pegawai Bapak dan di situ kami kok ternyata belum ada tuh video tutorialnya, maka nanti akan langsung pada saat itu juga kita buatkan dan langsung kita kirimkan. Dan apabila nanti sifatnya mendesak dan harus dibantu, maka langsung kita bantu via remote control menggunakan TeamViewer atau AnyDesk seperti itu. Silahkan tanyakan lagi apabila ada yang belum jelas. Ya, baik. Saya mau nanya lagi, Pak. Boleh, silakan. Tadi kan ada yang namanya denda ya, Pak. Kita kan biasa di sini kalau kita pelunasan dipercepat, Pak, mengenai pinjaman. Itu berarti ada menunya lagi ya, Pak, untuk perhitungan dendanya. Dan kalau memang nanti ada kewajiban lain yang harus dibayarkan, namanya apakah itu yang apa di koperasi ibu nanti akan bisa kita custom sesuaikan dengan kebutuhan koperasinya masing-masing seperti itu, Ibu. Nah, gitu. Jadi yang kita demokan ini adalah versi standarnya, tapi nanti apabila dari kolom-kolom ini ternyata masih ada yang belum sesuai, misalnya, nanti misal kita di sini kan yang sudah ada kan ada simpanannya itu jenisnya sukarela, wajib, simpanan hari tua, Idul Fitri, Idul Adha, simpanan investasi ya. Semisal nama simpanan ini berbeda Pak dengan di koperasi kami, apakah nanti bisa disesuaikan? Nah, itu nanti bisa kita sesuaikan dengan yang berlaku di koperasinya Ibu, Bapak, seperti itu. Terus itu Pak, mengenai neraca. Tadi kan Bapak ada tampilkan kita neraca ya Pak. Ya, Itu kan berarti kan itu uang yang udah masuk ke kita ya Pak. Jadi kan tadi yang dari saya tangkap yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, berarti kan setiap kita input simpanan, berarti dia udah otomatis masuk ke neraca ya Pak. betul. Nah, Ya kan? makanya Tapi kita di sini kan tariknya itu kolektif. Jadi bukan per orang. Kalau yang tadi, kalau saya nggak salah ya, saya
dikoreksi lagi. Tadi kan kalau Bapak input gitu berarti kan kita udah terima uang ya. Cara neracanya kita udah terima uang. Tapi kalau di sini prosesnya nggak seperti itu. Kita input, kita lihat, oh ini kita kan by payroll, Pak. Jadi kita ngajuin tagihan kita sudah dibayar, baru saya bisa jurnal. Kalau yang saya jalanin gitu. Tapi kalau yang dari Bapak, kita input 1 bulan, terus 1 bulan terus mereka sudah bayar, berarti udah langsung ke jurnal di bulan tersebut, ya Pak ya? Ya, betul. Kalau itu gimana tuh Pak? Nah, solusinya, kalau neracanya di saya nggak. Solusinya nanti yang diinput di aplikasi itu benar-benar dana yang sudah diterima koperasi, Ibu. Gitu. Walaupun sistem payroll nanti dari pihak payroll kan akan ada konfirmasi dana sudah masuk ke rekening koperasi atau ke rekening masing-masing anggota yang untuk setoran angsuran pinjamannya dan sebagainya. Nah, ketika ada konfirmasi itulah langsung dari pihak ibu mengeksekusi untuk menginput datanya ke dalam aplikasi seperti itu. Kalau belum menerima konfirmasi ya jangan diinput dulu karena nanti itu ya datanya nggak balance nantinya seperti itu. Tapi ya kan gini Pak, misalnya kan karyawan itu dari anggota itu kan udah terpotong nih Pak dananya. Beliau menerima sudah terpotong untuk simpanan sukarela. Berarti kan saya otomatis udah menambahkan iuran sukarelanya dong, ya Pak? Ya, saya betul. Iuran sukarela. Nah kalau kayak gitu di Bapak udah terjurnal belum? Ya, ketika sudah diinput datanya otomatis nanti langsung terjurnal, Bu. Tapi itu kan konfirmasi saya menerima konfirmasi mengenai kalau kalau anggota tersebut sudah terpotong. Tapi waktu kalau sudah terpotong itu apakah Ibu sudah menerima dananya dari pihak payroll? Nah, kalau belum ya ditahan dulu gitu. Karena nanti nilai kasnya jadi tidak balance kan nantinya seperti itu. Jadi nanti dari pihak ibu konfirmasi ke anggota bahwa dananya walaupun sudah terpotong tapi belum masuk ke koperasi gitu. Nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi ketika dari pihak koperasi sudah menerima dana tersebut seperti itu. Tapi prakteknya kalau di sini nggak seperti itu Pak. Kadang kan kita kan memang ada anggota yang biasanya oh ya saya mau ambil yang kemarin simpanan saya gitu. Tapi kan beliau hanya tahu kalau kalau anggota tersebut hanya tahu kalau anggota tersebut sudah terpotong gitu kan. Berarti uangnya sudah masuk. Tapi kan dengan praktek belakangnya koperasi ini sebenarnya belum menerima dana tersebut karena harus membuat yang satu tagihan. Dan itu kan membuat tagihan otomatis ada prosesnya kan untuk dana tersebut masuk ke kita. Ada range waktunya gitu Pak. Jadi kalau untuk neracakan saya juga agak bingung nih Pak. Jadi gini saya jelaskan sedikit ya. Halo Pak Ansori. Ya, boleh. Nah, mungkin saya bisa tambahkan pertanyaan tadi. Nah, dia kan tadi menurut ibunya itu dia transaksi cuman kan tidak mempengaruhi kas karena memang uangnya kan belum diterima. Nah, nanti mungkin usulan kita itu nanti jurnalnya jangan ke kas, tapi misalnya ke payroll, tagihan payroll misalnya begitu. Jadi waktu kita sortingkan, transaksikan, itu kan nanti dia bukan berbentuk kas dulu atau bank dulu, tapi berbentuk tagihan ke payroll. Nah nanti pada saat ada konfirmasi dari payroll memang dibayarkan, baru nanti di jurnal keuangan bahwa kita menerima uang sesuai dengan yang kita terima dari payroll tersebut. Walaupun misalnya ada yang batal atau apa, itu nanti dilakukan transaksi koreksi lagi di tanggal yang konfirmasi tersebut. Nah, saya kira seperti itu, Bu. Bagaimana? Bisa sih Pak, seperti itu sih.
gitu. Tapi berarti kan dia nggak terjurnal. Karena waktu saya ngejurnal, biasanya saya ngejurnalnya tuh waktu saya terima uang, baru saya masukin pokok saya global. Nah, betul. Nanti waktu terima uang baru kita jurnal, Bu. Jadi Bu, jurnalnya nanti jurnal kita buat jurnal berarti debitnya uang, kreditnya yang tadi piutang payroll tadi untuk membalankan piutang payrollnya. Begitu ya kira-kira. Iya, Pak. Jadi pada saat dia transaksi yang dilakukan di bulan ini, misalnya ada setoran atau apa, nah itu kan berarti kita artinya tidak menjurnal dia ke kas, tapi menjurnal ke payroll, ke tagihan piutang payroll. Nah seperti itu. Nanti pada saat konfirmasi payroll uang berapa yang kita terima, baru kita koreksikan lagi ke tagihan payroll tersebut. Walaupun misalnya nanti ada yang tidak tertagih atau apa, itu nanti kita koreksikan kembali ke nomor rekening yang tidak tertagih tersebut. Ya, misalnya ini kita transaksikan, kita ada penyetoran uang misalnya, tapi ternyata tidak tertagih di payroll, berarti nanti di bulan berikutnya pada saat konfirmasi itu langsung kita kembalikan lagi Bu posisinya, kita tarik kembali uangnya misalnya. Nah, seperti itu koreksinya. Iya, oke Pak, makasih. Saya kira seperti itu. Iya. Oke Pak Ansori, silakan dilanjutkan. Oke, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Apabila ada yang masih perlu dipertanyakan, monggo silakan. Presentasi dari Bapak udah selesai, Pak? Sementara ini masih ke jenis memasukkan data simpanan dan pinjaman, dan baru membuka sedikit laporan neracanya. Nah, nanti akan kita lanjutkan kembali kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengamankan data atau backup data supaya data kita itu lebih aman gitu. Jadi ketika ada serangan virus di hardware, supaya data kita itu masih tetap aman, gimana caranya gitu nanti akan kita Kalau demokan. contoh laporannya Bapak ada, Pak? Ya, laporan-laporannya seperti ini, Pak. Laporan keuangan itu laporan neraca seperti ini. Ini tadi neraca saldo, ya. Seperti ini neraca saldo, transaksinya semuanya muncul di sini. Lalu di sini ada laporan neraca. Nah, laporan neraca itu seperti ini, Pak. Nah, ada kasnya 65.000, piutang biasanya ada 1.800.000, simpanan sukarela 1.250. Nah, sampai total keseluruhannya jumlah aktiva dan pasiva 1.865.000. Ini untuk laporan neracanya. Lalu kita masuk ke neraca lajur. Neraca lajurnya juga langsung bisa ditampilkan di sini. Nah, ini bentuknya neraca lajurnya seperti ini. Dari mulai neraca awal, mutasi, debit, kredit, neraca saldo, akun laba rugi. Nah, seperti ini. Sampai ke neraca debit dan kreditnya seperti ini. Nah, itu neraca lajur. Lalu ada saldo harian. Nah, saldo harian seperti ini. Ada kas berangkas, ada kas kasir, ada piutang, semuanya pada hari ini adalah laporan. Terus yang di sini ada rugi laba bulanan. Rugi laba bulanan itu seperti bentuknya. Keuntungan itu dari jasa tadi 40.000. Terus ada administrasi pembiayaan tadi 50.000. Nah, total pendapatan operasional 90.000. Jadi karena belum ada
biaya yang dikeluarkan, maka di sini laba rugi bersihnya adalah 90.000. Nah, begitu. Tapi kalau nanti pada hari ini sudah ada biaya yang dikeluarkan, maka nominal pendapatan 90.000 ini akan dikurangi nominal biaya dan di sini akan muncul laba ruginya sesuai dengan selisih dari pendapatan dan pengeluaran tersebut. Nah, di sini ada rugi laba akumulasi. Tampilannya seperti ini, ada harian, bulanan, dan tahunan. Terus ada rugi laba detail. Nah, ini karena ini belum terlink, maka nominalnya masih kosong. Nanti bisa kita linkkan. Nah, lalu di sini ada namanya laporan arus kas keuangan. Nah, ini laporan cash flow-nya. Yang satu. Nah, di sini nominalnya ada pinjaman jasa dapat, nah, ada pinjaman 2 juta yang masuk tadi 240.000, pinjaman keluar 2 juta, sukarela 1 juta dan sebagainya. Nah, ini penarikan tadi kan sukarela, ini yang di sini kolom pengeluaran, lalu yang di kiri ini adalah kolom masuk. Total masuk 3.015.000 dan total keluar 3 juta rupiah. Seperti itu laporan cash flow-nya. Nah, yang selanjutnya ada rincian transaksi keuangan. Rincian transaksi keuangan ini untuk menampilkan transaksi keuangan yang selain yang berkaitan dengan simpanan dan pinjaman. Jadi ini adalah pendapatan ADM provisi tadi 50, dan apabila ada pencatatan transaksi yang lain maka semuanya akan muncul di sini. Selanjutnya jenis laporan jurnal harian. Nah, jurnal harian itu muncul seperti ini tampilannya. Nah, jurnal harian pada hari ini tadi 175 ini adalah setoran awal simpanan pokok, lalu simpanan wajib, lalu ada simpanan pencairan 2 juta dan seterusnya. Ini jurnal harian semuanya akan muncul pada saat itu juga. Ketika sudah selesai transaksi, jurnal harian langsung bisa dimunculkan datanya untuk cross check apakah data yang diinput pada hari ini masih ada yang tertinggal atau sudah beres semua. Nanti bisa di cross check di sini. Jadi nanti ini bisa di print out lalu bisa di cross check satu persatu. Selanjutnya buku besar. Buku besar ini untuk mengetahui rincian transaksi. Kalau memang kita mau cek kas, maka bisa dimunculkan di sini dan dicari kas Bokasir bulan Juli, klik preview. Nah, ini rincian transaksi kasnya yang tadinya awal ada penambahan masuk kas dari simpanan pokok 500.000 sampai masih tersisa 15.000. Jadi ini dana masuk, ini dana keluar. Dana masuknya 3.015.000, dana keluar 3 juta, maka masih tersisa kasnya 15.000 rupiah. Nah, itu seperti itu Pak, untuk tampilan laporan-laporannya Pak. Mungkin ada yang lagi. Pak, kalau retailnya Bapak seperti apa ya Pak? Boleh lihat nggak Pak? Kalau retail, sebentar ya, bukakan dulu.
Nilai-nilainya Pak ini. Enggak, itu mau dipasang. Udah. Ya. Ini flashdisknya biar nempel Mas. Nah, seperti ini Pak bentuk untuk yang versi retailnya. Untuk tampilannya sama, cuman fungsinya yang berbeda. Oke, bentar. Koperasinya berarti ada simpan pinjam dan retailnya juga Bapak ya. Ada Pak. Lagi lemot kayaknya ada sedikit gangguan ini untuk di posnya. Retailnya. Nah, seperti ini Pak untuk tampilan di transaksi penjualannya. Alurnya seperti apa Pak? Kalau alurnya di sini ya sama seperti yang lain. Alurnya kalau penginputan data barang terlebih dahulu. Nah, di sini penginputan data stok barangnya. Setelah diinput data stok barangnya, di sini baru nanti dilanjut transaksi pembelian. Pembelian dan retur ini transaksi pembelian. Nah, selanjutnya F2 untuk tentukan barangnya. Dari semisal Surya 12. Nah, selanjutnya untuk cash langsung klik F6. Faktur lunas. Nah, otomatis kayak gini aja sih Pak, simpel. Jadi pertama masukkan data barang, tapi kalau barang sudah masuk ketika belanja ke supplier, maka tinggal dilakukan transaksi pembelian gitu aja. Transaksi pembelian berapa jumlah stok barangnya, setelah itu langsung udah transaksikan, simpel aja. Nah, semisal di sini Surya 12. Nah, jadi nanti di sini kalau memang menggunakan barcode scanner tinggal langsung di-scan saja. Tapi kalau ternyata memang belum memiliki barcode scanner, langsung bisa dicari manual dengan cara klik huruf C di keyboard. Nah, nanti di sini kita cari Surya 12. Nah, kita Surya Pro 16 misal yang mau dibeli. Langsung enter. Nah, seperti ini. Jadi nanti langsung klik bayar, gitu klik F6. Di sini langsung dibayarkan. Nilainya yang harus dibayar adalah 29500.
bayarnya menggunakan uang semisal 300.000. Cara Nah, bayarnya bisa kita custom nggak, Pak? seperti apa contohnya? Kita punya kupon, punya voucher gitu. Ya, bisa saja Pak. Nanti di sini kan ada yang namanya penjualan atau penukaran kupon juga sudah ada fiturnya. Nanti bisa kita aktifkan apabila memang itu sudah dibutuhkan. Seperti itu. Fiturnya sudah ada. Yang penukaran kuponnya seperti apa, Pak? Ya, seperti ini. Untuk penukaran kuponnya di sini belum kita setting, Pak. Jadi untuk penukaran kupon dan sebagainya itu nanti kita aktifkan apabila ada permintaan seperti itu. Jadi harus masuk ke coding dulu, kita aktifkan, dan untuk mengaktifkan kalau saat ini nggak cukup waktunya nanti. Ya nggak Intinya apa-apa, tapi ah, pada prinsipnya bisa. bisa ya, Pak ya. Bisa Pak, bisa, sangat bisa sekali. Dan sudah ada beberapa minimarket yang sudah menerapkan di daerah Jawa Timur sampai di Sumatera juga sudah ada. Kalau untuk laporan retailnya boleh lihat, Pak. Laporan retailnya bisa dilihat di sini laporan keuangannya. Nah, jadi di sini ada neraca, saldo, neraca, laba rugi, perubahan modal, laporan arus kas. Nah, seperti ini. Jadi kas itu kas awal, saldo awal, mutasi, lalu saldo akhir. Jadi nanti di sini lebih jelas ya karena saldo awal ini dari awal periode, nanti terus mutasinya selama 1 bulan, keluar masuknya dana, lalu di sini saldo akhirnya seperti itu. Ini untuk neraca saldo. Lalu di sini untuk neracanya seperti ini. Tampilannya ada kas, ada yang di bank, terus ada persediaan barang dagang, terus ada modal, ada hutang usaha, laba tahun berjalan, dan sebagainya. Nah, di sini jumlah aktiva dan pasifanya langsung juga muncul. Sudah. Nah, di sini rugi laba langsung bisa kita tampilkan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini rugi labanya. Di sini ada laba kotor. Nah, laba kotor itu adalah keuntungan kotor sebelum dikurangi biaya operasional. Nah, nanti apabila ada muncul biaya operasional, di sini akan muncul nominalnya dan nanti total pendapatan di sini akan dikurangi nominal biaya dan di sini nanti akan muncul laba bersih setelah pajak. Seperti itu. Nah, selanjutnya laporan arus kas keuangan ini sama seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, laporan cash flow harian intinya seperti itu. Berapa uang keluar dan berapa uang masuk. Nah, seperti itu. Untuk laporan stoknya sendiri, di sini untuk laporan retailnya banyak sekali yang bisa ditampilkan. Laporan buku besar, laporan jurnal harian, laporan kas keluar, laporan bayar faktur, pembelian, biaya dan lain. Terus laporan penjualan ini ada penjualan tunai, kredit, penjualan kartu debit, kartu kredit, terus laporan EOD kasir, lalu laporan supplier, laporan register hutang, laporan nomor faktur, laporan faktur, terus laporan faktur return, laporan tempo faktur dan sebagainya. Nah, di sini untuk laporan customer ada register piutang, laporan faktur. Lebih banyak varian laporan yang ditampilkan dalam program versi retail ini daripada yang simpan pinjam, Pak. Nah, itu laporan stok, itu laporan stok aja, register stok, masuk dan keluar itu sudah ada ditampilkan masing-masing. Nah, kita contohkan seperti ini.
Nah, ini untuk laporan stoknya. Laporan stok ini satuan, BCS, harga beli, harga jual, stok awal, masuk berapa, keluar berapa, stok akhir sekian. Maka persediaannya total sekian. Jadi harga beli 9.200, kalau stoknya 10, maka total persediaan adalah 92.000. Itu dan seterusnya. Silahkan dilanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Jadi nanti untuk apa namanya seperti halnya penukaran kupon dan sebagainya nanti bisa Pak disesuaikan dengan kebutuhannya karena nilai kuponnya itu kan sendiri kan berbeda-beda kan ya. Jadi nggak sama dengan koperasi atau toko yang lain. Mungkin Bapak punya kebijakan sendiri. Nah, nilainya pasti ya berbeda dengan yang lain. Itu nanti bisa disesuaikan seperti itu. Nggak ada aplikasi yang bisa kita trial ya, Pak? Nanti kita kirimkan versi trialnya di grup Bapak. Nanti bisa di-download dan bisa dibuka-buka. Silahkan nanti kita kirimkan video link tutorial bagaimana cara install aplikasinya dan sebagainya. Nanti silahkan dibuka dan dipelajari. Kalau nanti ada hal yang kurang dipahami nanti bisa ditanya, nanti kita bantu remote. Yang penting laptop Bapak nanti ada terinstall TeamViewer atau AnyDesk, nanti kita bantu apabila ada kesulitan. Nanti kita kirimkan di grup ya Bapak ya. Dari 2000 klien koperasi Bapak nih, yang rata-rata minta support trouble itu apa Pak ya? Ya rata-rata ya di human error sih Pak. Jadi rata-rata ya karena untuk apa namanya operator aplikasi sendiri itu tidak semuanya itu punya background akuntansi dan IT, makanya ya pasti beragam Pak untuk SDM-nya. Nah, pasti apabila yang dia nggak punya background IT dan akuntansi sama sekali itu ya kita yang harus ekstra sabar mendampingi gitu. Dan aplikasi Aulia Soft ini Pak itu apabila sepakat beli aplikasi Aulia Shop, kita free support online itu selama 3 tahun, Pak. Nah, jadi selama 3 tahun itu kita pastikan sebelum aplikasi kita serahkan sepenuhnya ke pihak koperasi, kita pastikan dulu eh, Bapak dari pihak koperasi itu sudah mampu dan mahir menggunakan aplikasi Aulia Shop. Nah, seperti itu. Jadi ketika nanti dijalankan sendiri, Bapak sudah tidak perlu lagi pendampingan dari kami seperti itu. Silakan untuk yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan kembali. Untuk Ibu Fani atau mungkin Ibu yang lain, silakan. Atau mungkin sudah cukup. Nanti untuk aplikasi versi trialnya nanti akan kita share di grup dan silakan nanti bisa diunduh via WA web ya. Nanti gunakan WA web dan diunduh dan disimpan di PC-nya lalu diinstal di PC-nya gitu. Ada lagi silahkan yang mau dipertanyakan. Pak Ansori, saya Stefanus, Pak. Ya, boleh silahkan Bapak. Pak, mohon maaf, mungkin saya terlewat tadi dari tampilan laporan, neraca lajur dan lain sebagainya yang tadi Bapak tampilkan. Apakah itu bisa diekspor ke dalam bentuk Excel, Pak? Bisa Pak, bisa.
Jadi Oh, bisa nanti ya. ya betul. Jadi nanti apabila mungkin Bapak menghendaki laporan dalam bentuk Excel nanti bisa dikonvert. Tinggal ketika sudah terkonvert nanti bisa dirapihkan gitu. Nah, bisa Pak. Nah, jadi nanti di sini kalau memang nanti dibutuhkan nanti akan kita tambahkan fitur convert Excel gitu Pak. Oh, Untuk oke convert oke. Excel Terima kasih itu Pak. kita Itu aja sesuai dari saya Pak. dengan kebutuhan ya Bapak. Jadi kami tidak serta-merta menampilkan fitur convert Excel apabila tidak ada permintaan seperti itu. Oke, silakan yang Pak Stefanus mungkin ada yang lain mau bertanya. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin sudah cukup pertemuan kita sore ini atau masih ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Dari Bu Fani, Bu Nova, atau teman-teman koperasi yang lain masih ada pertanyaan? Ini masukin buat Pak Kijang ya? Kalau memang Dari sudah tidak ada, silahkan Bu. ya trialnya aja Pak. Oke, oke. Nanti bisa kita kirimkan di WA Group. Nanti silahkan ditambahkan ya, Bapak. Siapa tadi yang sudah masuk di grup WA trialnya siapa ya? Oh, Nanti saya Pak. Nanti Ah, ah. saya tinggal nambahin yang lain aja. Oke, nanti silahkan ditambahkan yang lainnya dan nanti bisa di-download sama-sama dan diinstal di PC-nya masing-masing. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk Ya, terima kasih Pak untuk teman kita waktunya kali dan ini. kesempatannya kami boleh belajar bersama di link Zoom ini. Semoga software Aulia semakin sukses, semakin bisa memenuhi kebutuhan dari unit-unit operasi yang lain. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi ya Pak. Salam sama tim Aulia yang lain. Yang berkenan kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini saya Baik Pak Ansori, kami izin live ya Pak. baik Pak, silahkan Ya, Pak. terima kasih. Selamat sore. Baik, Pak, selamat sore semuanya. Terima kasih.